Kita sering banget kan ngelihat gedung pencakar langit itu sebagai simbol kekuatan, sesuatu yang kokoh dan nggak tergoyahkan. Tapi gimana kalau saya bilang rahasia keamanannya itu bukan soal kekakuannya, tapi justru kemampuannya untuk menari. Nah, kali ini kita akan bedah hubungan tersembunyi antara bangunan dan tanah tempatnya berdiri. Coba deh, bayangin sejenak. Kalau sampai terjadi gempa, kita maunya gedung-gedung tinggi kita itu sekaku gunung atau justru selentur perahu yang ngikutin ombak? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan ini adalah kunci buat ngerti gimana bangunan modern dirancang untuk bisa bertahan dari bencana. Oke, untuk mulai kita harus bongkar dulu satu mitos besar yang mungkin kita semua percaya. Ada satu asumsi dasar banget tentang cara bangunan berdiri tegak, dan ternyata asumsi itu keliru. Nah, di sebelah kiri ini yang ada di pikiran kebanyakan orang. Gedung itu nancep kuat ke tanah, kayak pohon raksasa yang akarnya dalam banget. Tapi kenyataannya, yang di sebelah kanan itu lebih mirip kayak pasangan dansa. Bangunan dan tanah itu terus bergerak, bareng, saling merespons. Apalagi kalau musiknya, maksudnya gempa, mulai main. Inilah yang kita sebut interaksi tanah struktur. Terus, kenapa sih mitos tadi itu bahaya banget? Ya karena begitu tanahnya berhenti jadi panggung yang diam dan mulai bergoyang hebat, tarian ini bisa berubah jadi mematikan. Sejarah udah ngasih kita banyak pelajaran mahal loh. Di Mexico City tahun 85, tanah yang lunak itu malah bikin guncangan gempa jadi berlipat-lipat lebih kuat. Akibatnya fatal. Sama juga ceritanya di California pas gempa Loma Prieta. Ini bukti nyata, kalau kita abai sama kondisi tanah, kita juga lagi mengabaikan keselamatan. Nah, ini dia tantangan utamanya buat para insinyur. Mereka nggak bisa sekadar ngerancang struktur yang super kaku. Mereka harus bisa ngerancang bangunan yang bisa berdansa dengan pasangan yang nggak bisa ditebak, yaitu tanah yang bisa aja bergoyang kayak rakit di tengah lautan. Jadi, gimana caranya mempelajari tarian berbahaya ini dengan aman? Jelas para peneliti nggak nunggu gempa beneran datang. Mereka jauh lebih pintar. Mereka menciptakan gempa bumi virtual untuk menguji gedung sampai ke batas kemampuannya. Jadi, apa sih sebenarnya interaksi tanah struktur atau SSI ini? Gampangnya gini deh, ini tuh hubungan timbal balik. Tanah mempengaruhi cara bangunan bergoyang, dan sebaliknya, goyangan bangunan juga mempengaruhi tanah di sekitarnya. Kayak obrolan bolak-balik yang gak ada putusnya antara mereka berdua. Di sini kita bisa lihat gimana para peneliti memodelkannya. Di kiri itu model lama, dasar tetap, yang kaku. Nah, di kanan, ini model interaksi yang jauh lebih canggih. Perhatiin deh pegas-pegas di bawah pondasinya itu. Nah, itu cara keren mereka buat meniru berbagai jenis tanah, dari yang sekeras batu sampai yang seempuk jeli. Di eksperimen virtual ini, mereka teliti banget. Mereka menguji bangunan dengan tinggi yang beda-beda, terus ngebandingin model pondasi kaku sama yang fleksibel, dan semuanya itu dites di atas 3 jenis tanah yang berbeda. Tujuannya apa? Ya, untuk melihat gimana tiap faktor ini bisa ngubah ritme tariannya. Dan apa yang mereka temukan? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Hasilnya benar-benar membuka mata kita dan mengubah cara pandang kita soal desain bangunan. Pernah lihat bandul jam berayun? Nah, setiap bangunan itu juga punya ritme atau denyut goyangan alaminya sendiri. Waktu yang dibutuhin buat satu ayunan penuh bolak-balik itu disebut periode fundamental. Dan ini tuh krusial banget. Coba deh kita lihat angka-angka ini. Kalau pakai asumsi pondasi kaku, gedung ini goyang setiap 1,92 detik. Tapi begitu ditaruh di atas tanah lunak, lihat deh, periode goyangnya melambat jadi 2,60 detik. Perbedaannya kelihatannya kecil ya, tapi dalam dunia gempa, perbedaan sepersekian detik ini bisa jadi penentu antara gedung yang tetap berdiri dan yang runtuh. Jadi artinya apa ini? Sederhananya, di atas tanah yang empuk, bangunan itu bergerak kayak perahu di tengah badai. Goyangnya jadi lebih jauh, lebih pelan dan durasinya lebih lama. Setiap ayunan yang lebih lambat dan lebih jauh ini ngasih tekanan yang luar biasa ke struktur bangunannya. Ada satu lagi ukuran yang nggak kalah penting, simpangan antar lantai. Coba bayangin tumpukan balok Lego lagi digoyang-goyang. Ukuran ini ngelihat seberapa jauh satu balok geser dibanding balok di bawahnya. Kalau pergeserannya terlalu banyak, artinya ya jendela bisa pecah, dinding retak, dan ujung-ujungnya bisa bahaya keruntuhan. Dan inilah temuan yang paling bikin kaget. Kalau dibangun di atas tanah lunak, pergeseran antar lantainya itu bisa sampai 3,6 kali lipat lebih besar dari yang diprediksi model lama. Coba bayangin, tekanan pada bangunan bisa hampir 4 kali lebih besar dari yang diperhitungkan.
Ini perbedaan yang sangat-sangat berbahaya. Jadi intinya jelas banget, makin empuk tanahnya, makin dipaksa melengkung gedungnya. Dan semua tekanan ekstra itu harus ditanggung sama kerangka bangunannya, kolom-kolom dan balok-baloknya yang bisa jadi nggak kuat menahan beban sebesar itu. Oke, jadi setelah lihat semua ini, apa artinya buat kita semua? Kenapa sih kita harus peduli sama tarian virtual antara gedung dan tanah ini? Para penelitinya sendiri ngomongnya to the point banget. Waktu mereka bilang desain yang tidak konservatif, itu bahasa halusnya buat bilang desain yang tidak aman. Sederhananya, kalau kita abai sama interaksi antara bangunan dan tanah, kita itu sedang membangun gedung yang lebih lemah dari yang kita kira. Jadi, pesan utamanya jelas banget. Pertama, tanah itu bukan jangkar, tapi partner dansa. Kedua, kalau kita cuek sama partner ini, gedungnya bisa bergoyang dan melengkung jauh di luar perkiraan. Dan yang paling penting, ketiga, dengan menerapkan ilmu ini ke aturan bangunan, kita bukan cuma membangun gedung yang lebih pintar, tapi kita juga bisa menyelamatkan nyawa. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran ini. Sains itu terus berkembang, terus nunjukin kita cara yang lebih baik dan lebih aman untuk membangun. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau mendengarkan? Seberapa cepat kita bisa mengadaptasi cara kita membangun untuk memastikan kota-kota kita siap menghadapi tantangan di masa depan?